Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Hanif. Hari ini Hanif bakal berbagi berjuta inspirasi. Nah, hari ini Hanif bakal share ke kalian novel-novel romance yang bakal bikin hari kalian jadi lebih menyenangkan. Udah bosen kan di rumah? Udah bosen kan dengan lockdown ini? Nah, jadi, kehadiran novel-novel yang akan Hanif share bakal bikin hari kalian lebih menyenangkan. Tonton terus sampai selesai ya guys. Yang pertama, novel yang pertama berjudul Hati Suhita. Nah, buat teman-teman pasti udah tahu banget kan Hati Suhita itu. Nah, aku kasih sinopsisnya dikit ya. Hati Suhita itu mengisahkan tentang perjodohan antara Terah Darah Biru Pesantren atau biasa kita sebut kayak Ning sama Gus kayak gitu, yang ternyata diberontak oleh Gusnya itu sendiri. Jadi di malam pertama itu kayak Gusnya tuh nggak suka banget gitu sama si Ningnya itu. Lah, yang Ningnya yang cewek tadi itu namanya Suhita. Nah gitu. Terus gimana sih perjalanan Suhita dapetin hatinya si Gus tadi? Nah, Gus tadi itu kalau nggak salah namanya itu Gus Biru. Namanya adalah Gus Biru. Nah, di sana itu Suhita melewati banyak perjalanan-perjalanan yang benar-benar menyayat hati. Hanif tuh sampai nangis-nangis guys, tengah malam bacanya soalnya nggak bisa tidur gara-gara novelnya belum selesai. Jadi buat kalian yang pengen banget baca kisah romantis, novel romantis tapi nggak ada referensi buat baca, kalian bisa tuh coba baca Hati Suhita. Asik dan mendebarkan banget loh. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, judulnya adalah Because I Love You. Nah, udah kelihatan kan dari judulnya itu udah kayak romance banget gitu. Di sana itu ceritanya itu agak tragis dan agak greget gitu, soalnya ada dua orang sahabat, cewek-cewek. Nah, mereka itu ternyata menyukai satu cowok yang sama, dan ternyata salah satu sahabat cewek ini tadi itu tuh kayak pengkhianat gitu. Dia tuh kayak ngianatin yang satunya ini. Pokoknya di sana itu kayak sejenis friendzone, tapi gimana ya, kayak ngena banget gitu di hati. Nah, ini bisa jadi referensi yang kedua kalau kalian emang udah baca Hati Suhita. Next, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, judulnya adalah Memories. Nah, Memories tuh artinya apa sih guys? Ingatan, kenangan gitu kan ya. Nah, di si novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang dia tuh kayak punya kelainan gitu, dia kayak psikopat gitu. Nah, terus akhirnya dia ketemu satu cowok yang nyebelin, dan perlahan-lahan dia tuh suka sama cowoknya itu. Soalnya cowoknya tuh kayak gimana ya? Ya kayak cowok-cowok di novel, nyebelin tapi ngangenin gitu. Tapi yang bikin shock itu ternyata sahabatnya dia itu juga suka sama si cowok ini, dan sahabatnya itu dibantuin sama si cowok ini. Sahabatnya itu kerja di butiknya si cowok kayak gitu. Dan akhirnya kayak terjadi perseteruan antara sahabat gitulah guys. Ya hampir sama sih kayak yang Because I Love You, tapi ya namanya juga penulisnya beda, jadi beda-beda lah kayak gitu. Oke, next yang keempat. Yang keempat itu judulnya adalah Rain Cewek yang Ceria Banget. Tapi ada salah satu kendala yang bikin dia itu selalu bersedih. Nah, dia itu punya pacar yang keren banget, keren, most wanted gitu kan ya di sekolah. Terus banyak tuh cewek-cewek yang naksir sama si cowoknya. Tapi cowoknya Iris itu tipe orang yang setia banget gitu. Terus dia tuh lucu, jadi kalau baca novelnya tuh kayak ketawa-ketawa gitu lah, lucu pokoknya. Nah, terus si Irisnya itu dia berusaha keras, dia pengen jadi cantik, dia pengen jadi langsing, dia pengen jadi satu-satunya di hati cewek itu. Padahal Iris kan udah tahu kalau gimana-gimana ya tetap dia yang ada di hatinya si cowoknya itu. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa baca deh yang berjudul Iris. Itu udah terkenal banget loh. Kalian kalau emang pengen yang agak tragis, yang sedih kayak gitu, kalian bisa tuh baca Iris. Soalnya Iris tuh bikin aku nangis-nangis. Oh my god, pokoknya tuh novelnya keren banget. Penulisnya kalau nggak salah namanya Mbak Inayah Putri. Bagus banget kak novelnya. Nah itu
Judulnya adalah Cinta Dalam Diam. Oh, Cinta Dalam Diam ya. Nah, itu mengisahkan kayak itu kayak udah bukan novel teen lead, jadi kayak novelnya tuh udah kayak rumah tangga gitu emang kan. Tapi bagus kok, bagus banget. Jadi kalian itu bakal disuguhin cerita di mana sang suami tadi itu tuh salah nikahin orang. Jadi dia tuh suka sama kakaknya si istrinya ini, dan dia malah nikahin istrinya, dan itu bikin dia nyesel banget. Tapi yang bikin sebel, bikin gemes itu si laki-lakinya itu, dia tuh ngerti kalau dia tuh ngelakuin salah, tapi dia tetap aja ngelakuin itu, bikin gregetan banget. Ke-6. Nah, novel yang ke-6 itu judulnya Bu Aini Allah. Ya, kayak apa ya? Kayak Cina-Cina gitu kan. Nah, emang benar, soalnya novel ini mengisahkan tentang gadis Cina yang mencari Tuhan. Jadi dia itu kayak mencintai Tuhannya kayak gitu. Terus perjalanan panjang nemuin Allah itu bener-bener bikin haru gitu. Jadi novel itu juga kayak ngasih kita motivasi gitu, Kak. Kita itu harus selalu mencintai Tuhan kayak gitu. Walaupun kita itu harus selalu mencintai Tuhan, walaupun di tengah kesibukan apapun kita harus ingat sama Tuhan kayak gitu. Novel ini pokoknya keren banget. Dia disuguhin beberapa konflik yang awalnya tuh kayak yang nyari Tuhan tuh kan ayahnya itu juga kayak komunis gitu, kayak gak kenal sama Tuhan gitu. Terus ayahnya tuh nyari Tuhan, dia nanya-nanya ke biksu, pendeta, terus ustadz gitu, pokoknya yang pemuka-pemuka agama gitulah. Sampai akhirnya ayahnya itu kayak dituduh gila gara-gara ayahnya itu menyerukan kebaikan kepada salah seorang temannya yang jahat kayak gitu. Pokoknya temannya itu ngejek si ayah tadi kalau bilang, ah kamu aja belum kenal Tuhan nyuruh-nyuruh aku tobat, apaan sih kayak gitu. Padahal tuh apa ya, namanya niat baik yang nggak boleh lah ya dihalangi. Nah pokoknya buat kalian ini recommended banget, novel ini bagus banget. Oke guys, lanjut novel yang kelima. Nah, novel yang kelima itu berjudul Lupita. Nah, Lupita ini mengisahkan tentang seorang anak gadis yang tidak ingin menikah karena dia memiliki trauma terhadap pria Indonesia. Dulu, waktu dilahirkan, ayah kandungnya itu meninggalkan dia dan mamanya. Maka dari itu, dia tuh benci banget gitu sama pria Indonesia. Dia pikir kalau pria Indonesia tuh bakalan semuanya kayak gitu, padahal enggak. Padahal ada banyak banget pria Indonesia yang baik banget ya kan. Nah, di novel Lupita ini kalian bisa mendapatkan banyak banget kayak nilai-nilai moral yang sebelumnya nggak kalian sadari, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Di novel ini juga kayak mengajarkan ke kita bahwa seorang ibu itu penting dalam hal apa. Oke, lanjut novel yang ke-8. Yang ke-8 itu judulnya Mantan. Nah, buat teman-teman, Hani pengen nanya, siapa yang belum move on sama mantan? Ayo, siapa yang belum move on sama mantan? Nah, di novel ini kita bakal disuguhin jenaka-jenakannya para remaja. Jadi novel ini tuh temanya emang teen lead gitu kan. Terus nyeritain tentang salah seorang anak cowok, ya tokoh utamanya tadi, dia itu kan punya pacar. Pacarnya itu udah cantik, baik, pokoknya udah perfect banget lah ya. Nah, dia itu ngikutin tips sahabatnya. Katanya, lo kalau pengen tahu pacar lo setia sama lo atau cinta sama lo beneran atau enggak, lo bisa tuh kayak mutusin dia kayak gitu. Terus dengan begonya si cowok tadi tuh ngikutin omongan si cowok temennya tadi, dan akhirnya dia mutusin si cewek lewat telepon, dan akhirnya dia mutusin si cewek tadi lewat chatting. Dan waktu itu tuh kayak nggak pas banget gitu momennya. Waktu itu si cewek itu udah dandan cantik, milih dress dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, cuma gara-gara si cowok tadi ngajakin ngedate kayak gitu. Udah dandan cantik terus diputusin, bayangin gimana perasaan si ceweknya itu. Bayangin deh gimana perasaan si ceweknya tadi. Oh my god, kakak sakit banget ya kan. Nah pokoknya terus novel ini juga nyeritain gimana perjuangan si cowok ngomong ke ceweknya kalau waktu itu aku cuma bercanda kayak gitu. Pokoknya bikin greget banget deh, apalagi lucu banget soalnya si cowoknya tadi tuh kayak ceplos-ceplos gitu, jadi asik gitu badannya. Terus
kita beralih ke novel yang ke-9. Novel yang ke-9 itu judulnya Lafal Cinta. Nah, Lafal Cinta, oh my god, kayak Islami gitu ya. Tapi Hanif itu salah. Hanif salah. Hanif pikir ya ceritanya kayak romance sama pasangan cewek cowok gitu. Ternyata enggak. Di sana itu amanatnya tuh kita harus selalu berbakti sama orang tua, apalagi ibu. Jangan pernah lakuin tindakan gegabah yang bikin masa depan kamu hancur. Terus novel itu juga ngasih kita wejangan kalau surga itu ada di telapak kaki ibu, jadi nggak boleh durhaka. Nah, novel yang terakhir itu judulnya Memori Janji Es Krim. Nah, kalau keinget es krim tuh kepikirannya aduh manis banget gitu ya. Nah, tapi jangan salah guys, di novel ini dia menyajikan cerita-cerita yang penuh dengan ketegangan kayak gitu. Jadi novel ini mengisahkan tentang seorang gadis yang dia itu lupa terhadap nazarnya. Dulu waktu SMA dia pernah bernazar kepada 2 orang temennya yang katanya kalau dia masuk universitas yang dia inginkan dia bakal traktir temennya es krim paling enak di sebuah kafe langganan mereka, ya kan. Tapi ternyata sampai lulus si gadis itu lupa kalau dia punya nazar dan dia belum melunasi nazarnya itu. Nah, dan dia belum melunasi nazarnya itu. Maka dari itu, dia tertimpa 9 kesialan. Dia itu 9 kali dipecat dari perusahaannya. Padahal waktu magangnya itu belum 3 bulan kayak gitu. Masih bentar banget udah dipecat. Terus dia juga gak pernah nemuin cinta yang pas buat dia. Dia selalu aja dapat dikhianatin, terus ditinggalin. Pokoknya kayak gitulah. Itu sampai 9. Dia punya 9 mantan, 9 kali dipecat dari perusahaan. Terus dia juga kayak diremehin gitu sih sama ibunya. Ibunya itu lebih sayang sama kakak kandungnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang bosen banget di rumah dan gak tahu pengen baca apa, kalian bisa nih baca novel ini. Karena novel ini pokoknya keren banget. Nah, itu dia guys, 10 novel yang bakal nemenin liburan kalian supaya nggak ngebosenin. Nah, buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini supaya kalian bisa lihat video-video Hanif yang selanjutnya. Jangan lupa ya loncengnya dinyalain biar kalian bisa tahu. Nah, oke guys, Hanif kira udah cukup sampai sini aja. Makasih udah dengerin Hanif, makasih udah mau like, komen, dan subscribe. Kalian hebat banget. See you.